Ini kalau kita pikir secara logika ya Pak ya, trotoar itu lebih pendek dibandingkan jalan utama. Jadi kita buka open diskusi, open dialog untuk masa kita menyebut Pak Wali Kota ya. Kita ada di Jalan Mejen Sungkono, Pan. Jalan yang hari-hari ini viral di radio tuh. Ya, Pan. Kenapa kok bisa viral, Pan? Karena jalan ini lagi masuk dalam proyek pemenahan kota dari Pemkot. Dan di sekitar sini lagi ada pembangunan besar-besaran untuk proyek gorong-gorong. Proyek gorong-gorong. Jadi yang benar. dulunya awalnya banjir, diharapkan dengan adanya gorong-gorong jadi nggak banjir, Pak. Ya, yang dulunya masih los-losan, kadang banjir, kadang enggak, ya diharapkan dari proyek ini bisa konsisten nggak banjir. Tapi anyway, kamu kan dekat sini ya rumahnya, Pak? Warlock. Warlock ya? Harapanmu dengan adanya gorong-gorong ini gimana, Pan? Harapannya sih ya nggak banjir ya pasti. Soalnya kan daerah rumah saya itu kan nama-nama jalan sungai. Ya nama-nama jalan sungai itu udah jelas. Konteksnya kan karena itu selalu banjir. Oh gitu. Dan akar banjirnya itu kan selalu dari Majen Sungkono. Terutama daerah yang paling krusial itu yang depannya Mall Ciputra World. Bener, itu kan salah satu akar banjirnya kan di situ. Dan ini kan jalannya menurun ke bawah terus. Sampai nanti di Jalan Indragiri, Aditya Warman, dan sekitarnya nama-nama sungai kan paling bawah. Nah itu biasanya kalau sini banjir pasti mengalir dan bawah itu pasti dekat. Oke, hanya harapannya gorong-gorong ini ya bisa konsisten lagi untuk tidak banjir kayak nah, gitu. tapi Van, ini yang menarik, Van. Fakta menarik, Van. Kita Fakta kan ya sudah dia? fakta yang menarik, Van. Kita kan sudah nunggu kurang lebih berapa ya? 4 bulan ya? 3-4 bulan ya? Ini kalau aku hitung sekitar mulainya bulan Agustus kalau tidak salah. Agustus. Mulai pengerjaan ya. Agustus awal ya? Agustus awal. September, Oktober. ini masuk Oktober. Jadi Sudah kurang mau lebih, berakhir Oktober, ya, begini berarti November. 3 bulan lah kurang lebih ya. Benar. Dan kerasanya kan lama. Begitu kita nanti, nggak taunya kamu tahu nggak Pan ini? Ya ini. Jadi ini hasil pengerjaannya. Ini kalau kita pikir secara logika ya Pan ya, trotoar itu lebih pendek dibandingkan jalannya. Jalan utama. Nah. Jadi jalan utama itu lebih tinggi Pan. Ini kalau kamu lihat nih, coba nih Pan. Ya. Coba lihat nih. Ini tidak pernah terbayang dalam benakku. Majen Sungkono itu kan dataran rendah. Ya. Sekarang jadi dataran tinggi. Dan beberapa poin sepanjang jalan Mejen Sungkono ini masih ada alat berat yang belum menyelesaikan proyek. Benar. Dan itu sangat bahaya sih bagi Benar. penghuni, bagi apa namanya, pengguna jalan ya. Benar. Bisa terjadi kecelakaan karena mungkin debunya kan terlalu banyak tuh di depan. Debunya banyak. Benar. Terus ada alat berat tuh sangat bahaya sih. Dan yang paling jadi concernku tuh yang ini sih memang, Van. Nih coba lihat lagi sini. Ini kamu lihat ya. Kok bisa-bisanya ini ada tinggi 60 cm antara trotoar dengan jalan raya. Guys. Lihat sini. Nih lihat. Ini trotoar kan? Nah, ini jalan utama. Kalau misalkan nanti hujan ya, kurang lebih 1 bulan lagi hujan, aku yakin ini pasti banjir sih. Pasti, karena Dharma Park sendiri itu, ruko ini, itu walaupun belum ada pembenahan sudah banjir. Nah, kalau betul, volume hujannya lumayan dan ini deras, ya. sangat bahaya sih buat pengendara ya. Kalau Yes. misalkan dia nggak lihat, dia bisa jatuh nih, Pan. Benar Benar, nggak? terutama waktu macet ya, karena ini juga termasuk jalan yang lumayan padat, karena kan penghuni barat yang kerja di tengah kota kan juga banyak kan. Jadi kalau sore, malam apalagi lagi tidak fokus gitu, ya Bisa bahaya. jatuh ya. Bahaya. Dan sekali lagi ini bukan protes ya, tapi kita mau komentar lah ya. Iya. Kenapa kok bisa sampai proyek pemerintah ini, pemerintah Surabaya itu kayak nggak dikalkulasi dengan baik gitu loh, Van. Bener nggak sih? Udah pengerjaannya lama. Waktu itu aku pernah naik sepeda motor, Van. Jadi setiap kali lewat jalan ini tuh kayak ngelewatin jalan yang bergelombang. Bergelombang ya. Jadi ketika ada satu poin gitu, satu titik, jedung, suaranya gitu, Van. Benar. Terus debunya tuh kayak dipajang gurun, Van. Beneran dah. Ya, karena sisa proyek yang di ruas yang dekatnya, aku sebut brand ya, Soto Wawan, itu kan masih belum benar-benar bersih. Nah, itu kan yang tadi kamu cerita banyak ceglongannya itu, bergelombang itu kan di daerah sana. Nah, sedangkan yang di ruas sana, ke arah yang dari Har Muhammad yang di depannya Hotel Shangri-La, itu juga masih juga pembenahan juga itu di situ. Jadi ya debu itu masih banyak sekali sih di sini. Ya pokoknya intinya sih, yang pertama debu masih banyak. Benar kan? Itu mengganggu ini ya, kita sebagai Pengguna pengendara ya, pengguna jalan. Terus yang kedua, banyak titik-titik itu yang masih bergelombang. Jadi kalau kita
ngelewatin jalan itu dengan kecepatan tertentu, takutnya kita bisa melayang tuh, Van. Ya, dan kita kan orang lapangan ya, kita kan seharian masih di jalan. Pasti. Salah satu yang saya dengarkan selalu radio. Yes. Dari radio itu juga semua radio lokal Surabaya banyak yang komentar mengenai jalanan di Majen Sungkono ini. Jadi sudah banyak diprotes ya, Van ya? Benar, karena itu nggak nyaman juga, walaupun roda 2 dan roda 4 pun juga sama-sama nggak enak. Betul, gitu. Van. Betul. Dan yang ketiga, Van, ya ini, Van. Ya, ini unik sih, unik. You friends, ini benar-benar unik kok, bisa jalan dengan trotoar itu tingginya lebih hampir tinggi. 60 cm, lebih tinggi loh. Kalian bayangin ya kalau tiba-tiba ada ibu-ibu di sini dan kan kondisi jalan macet ya, benar. Dia harus nurunin kaki, dia cross loh bisa-bisa, Mas. Bener nggak? Ya sekarang masih belum ada berita kejadian, tapi ya kita kan masa harus nunggu kejadian dulu Ya, baru ada harus evaluasi. diantisipasi dulu, bener nggak, Man? Dan ini pasti kalau hujan kemungkinan besar bisa banjir sih, karena tadi kita tanya ibu-ibu di dalam, ya kan bisa banjir lagi, ya apa ini? Iya memang memang. Jadi walaupun sebelum ada ini pun, Bang Mopak nih kalau misalnya curah hujannya tinggi, memang dia pasti akan cenderung untuk banjir. Iya. Dan satu lagi yang aku sayangkan adalah Surabaya ini kan sempat jadi panutan kota-kota lain ya dalam perencanaan infrastruktur dan tata kota dan estetika lah. Betul. Nah, sangat disayangkan Jalan Majen Sungkono yang menjadi jalan protokol utama dari tengah kota menuju ke barat. Itu sangat disayangkan kalau penataannya seperti ini. Iya, Pak. Ini sorry to say, kita ngomong ya kurang bagus lah, kurang pantas. Apalagi kalau misalnya banyak tamu-tamu kenegaraan atau tamu-tamu dari internasional datang ke Surabaya ya main, kan lihat kayak gini, ngerasain yang tadi gelombang itu kan jadi kurang oke, padahal di jalan protokol. Betul. Jadi kita buka open diskusi, open dialog untuk masa kita menyebut Pak Wali Kota ya. Iya. Tapi nggak apa-apa dah. Dengan Mi Property Indonesia kita mau diskusi kenapa kok bisa sampai terjadi seperti ini ya, Pan ya. Benar. Jadi sekali lagi kita minta maaf kalau ada salah kata. Benar. Tujuan dari konten ini memang untuk memberikan informasi untuk memperbaiki kota Surabaya. Benar nggak, Pan? Benar. Harapan kita sih tujuan yang bagus, jangan sampai diselesaikan dengan eksekusi yang kurang maksimal sih. Sebenarnya itu. Karena kan yang akan merasakan dampaknya kan nggak cuma warga lokal Surabaya juga. Apalagi Surabaya ini kan katanya kan kota terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Jakarta kan. Ya. Berarti kan kalau Jakarta itu sudah pusatnya, ini kan juga di daerah Indonesia Timur kan jangkarnya kan di Surabaya. Oke, Van. Kalau gitu sekian videonya. Gitu aja. Nantikan episode Jaga Kota selanjutnya dengan Guido dan Vandar tentunya. Mi Property Indonesia. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Bye-bye. Bye-bye.